Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh negara Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi berita tersebut ditayangkan di negara Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang tersebut. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, Bu. Kita harus cepat-cepat membawa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Tapi, Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah kita masih diduduki oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya membawakan berita baik untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari saluran radio pagi ini. Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kekosongan ini, Bung? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar, Jepang sudah ada memiliki kekuasaan lagi di tanah kita. Kita harus cepat-cepat memanfaatkan kesempatan ini. Saya setuju dengan Sulanda, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan itu merupakan hak setiap rakyat Indonesia yang harus segera kita wujudkan. Maka dari itu, mari kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk memintanya memutuskan segala hubungan terhadap Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Saya tidak ingin proklamasi kemerdekaan memiliki campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak berbagai macam hadiah dari Jepang. Kalau begitu, kalian harus segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya akan memerintahkan golongan muda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, 3 orang pemuda telah tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil dari keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang rame-rame ke sini? Kami ingin mencari Bung Karno. Kami ingin berbicara dengannya. Kang Mas, Kenapa, Bu? ada yang datang mencari, katanya berbicara penting. Siapa mereka? Para pemuda. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Silakan, Bu. Untuk apa kalian ramai kemari? Maksud kami datang ke sini ramai-ramai untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya mendengar kabar penyerahan Jepang pada sekutu dari radio pagi ini. Dan kami telah melakukan rapat. Kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilakukan begitu saja. Kita harus merapatkan ini pada sidang PPKI. Tidak boleh bergantung oleh PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Bukan begitu. Urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia memang tugas PPKI. Kita tidak bisa mendahulunya. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, Bung?
Kita bisa, Bung. Kita bisa memerdekakan bangsa ini tanpa menunggu janji Jepang. Segelintir kekuatan dari bangsa Indonesia tidak akan bisa menyaingi armada perang di Jepang. Berikan bukti kepada saya, mana kekuatan yang bisa menyaingi armada Jepang? Bagaimana tindakan kalian jika wanita dan juga anak-anak ikut serta dalam perang dan akhirnya ikut meninggal? Coba bayangkan bagaimana rakyat kita akan mati dalam perangan jika demikian. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Ini adalah waktu yang sudah ditunggu-tunggu bangsa Indonesia selama ini, Bung. Kita harus cepat-cepat memproklamasikan sekarang juga. Baiklah, kalau begitu, berikan saya waktu untuk berdiskusi ini dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk segera hadir ke kediamannya dan membicarakan terkait permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita agar Indonesia cepat merdeka. Kita tidak boleh gegabah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat dan dimatangkan. Saya setuju. Menurut saya, yang penting saat ini adalah untuk kita menghadapi sekutu yang ingin menguasai tanah air kita kembali. Selain itu, tentang masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Benar, golongan muda belum bisa berpikir terlalu jauh. Urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia haruslah kita pikirkan sejauh mungkin agar apa yang kita susun tidak menjadi berantakan di kemudian hari nantinya. Baik, Bu. Semuanya sepakat. Sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya para golongan tua tidak akan menyetujui rencana itu. Kita harus mencari rencana lain. Karena kalau kita menghasilkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar keluar dari pengaruh Jepang. Bagaimana cara kita mengasihkan mereka, Bu? Bagaimana dengan di Rengas Dengklok, sebuah kota di Kabupaten di Karawang? Ya, saya setuju. Karena di Rengas Dengklok merupakan markas dari peta yang dipimpin oleh Jodan Jasudin. Dan letaknya berada di bawah komandan peta di Karawang yang memiliki hubungan erat dengan Raden Jakarta. Bagaimana, saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Ada apa ini? Apa yang ini? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa mana-mana di sini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian bawa aku kemari? Kami ingin bicarakan lagi tentang proklamasi, Bung. Ini demi keselamatanmu, Bung.
Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Apa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat Anda benar. Namun kita masih terlalu dini untuk bisa mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih perlu bantuan dari Jepang. Bagaimana jika janji Jepang hanya jadi manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Sampai kapan kita harus menunggu janji dari Jepang? Kita harus cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Rakyat juga ingin bebas. Baik, tenang dulu saudara-saudaraku sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan pikiran tenang, oke? Bung, tolong lepas ikannya Bung Hatta. Dan Bung, tolong lepaskan ikan Soekarno juga. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi. Kami para pemuda memang belum mempertimbangkan ini dengan matang. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Jadi kita harus bangkit dan percaya kalau ini bisa berhasil. Dan saya percaya pada mereka semua. Tetapi, apakah mungkin? Apakah kita bisa melakukan itu semua? Tentu Bu, kita pasti bisa. Selama kita mencoba, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun rencana untuk menghalau serangan dari Jepang. Sepertinya kita harus mengikuti rencana dari mereka. Bagaimana cara kita menyusun naskah proklamasi? Untuk itu, kita bisa menekan rumah di Laksana Maeda. Baiklah, Bu. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Malam, Bung. Malam, ada keperluan apa malam-malam begini, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam gini. Kami memerlukan tempat untuk menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan yang akan digunakan untuk besok hari. Kalau begitu, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Laksana Maeda. Mari, Bu. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, baik, saya akan ambilkan. Tunggu sebentar. Ini kertas dan penanya, Bu. Terima kasih, Laksamana. Ini sebentar, Bu. Bu, tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Trimurti, aku ingin engkau mengibarkan bendera ini sebagai simbol kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera merah putih ini. Saudara-saudariku sekalian, saya telah meminta kalian semua datang kemari untuk dapat menyaksikan bagaimana peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita telah berjuang ratusan tahun untuk dapat keluar dari penjajahan. Semalam saya dan para pemuda dari seluruh wilayah Indonesia telah sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini dengarkanlah bagaimana kebulatan dari masyarakat Indonesia untuk merdeka.
Bendera siap.